Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Sukma. NPM saya 1810075602119, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polowali Mandar tahun 2014-2018. Kesenjangan atau ketimpangan antar daerah menimbulkan dampak negatif dalam aspek ekonomi dan aspek sosial. Dalam aspek ekonomi, yaitu terjadi perbedaan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam aspek sosial, yaitu terdapat pembangunan yang tidak merata yang menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Menyadari pentingnya infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, para pakar infrastruktur sepakat bahwa dalam mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintah sebagai pemain utama dalam sektor infrastruktur selayaknya menjaga kesinambungan investasi pembangunan infrastruktur dan memprioritaskan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional sehingga infrastruktur dapat dibenahi baik secara kuantitas maupun kualitas. Polowali Mandar merupakan salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Barat, di mana di sisi lain daerah ini juga salah satu daerah yang cukup tertinggal hubungannya dengan transportasi umum. Kerusakan jalan tersebut akan mengganggu perekonomian di Polowali Mandar, di mana kelancaran distribusi barang yang sangat dipengaruhi oleh infrastruktur akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kota Polowali Mandar. Dengan tersedianya infrastruktur fisik secara memadai, mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa. Pengertian infrastruktur. Infrastruktur adalah fasilitas yang memungkinkan adanya kegiatan ekonomi dan pasar seperti jaringan transportasi, komunikasi, dan distribusi, utilitas air, saluran air, dan sistem persediaan energi. Stun dalam Prasetyo mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam menyediakan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Dalam World Bank Report infrastruktur dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu 1. Infrastruktur ekonomi merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final meliputi public utilities, telekomunikasi, air minum, sanitasi, dan gas, public work, bendungan, saluran air, irigasi, dan drainase, serta sektor transportasi, jalan, kereta api, angkutan pelabuhan, dan lapangan terbang. 2. Infrastruktur sosial merupakan aset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat meliputi pendidikan seperti sekolah dan perpustakaan, kesehatan seperti rumah sakit, pusat kesehatan, serta untuk rekreasi seperti tanah, museum, dan lain-lain. 3. Infrastruktur administrasi atau instansi meliputi penegak hukum, kontrol administrasi, dan koordinasi serta kebudayaan. Pengertian jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk pembangunan pelengkap dan pelengkapnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di permukaan tanah dan air, serta atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan dibedakan atas 3 jenis, yaitu 1. Jalan udara, yaitu jalan untuk lalu lintas pesawat terbang. 2. Jalan air atau laut, sungai, danau, dan saluran, yaitu jalan untuk lalu lintas dengan kapal atau perahu. 3. Jalan darat, yaitu jalan yang dipergunakan untuk orang yang berjalan kaki, hewan, atau kendaraan di daratan. Fungsi dan klasifikasi infrastruktur jalan. Klasifikasi jalan atau hierarki jalan adalah
Pengelompokan jalan berdasarkan administrasi pemerintah dan berdasarkan muatan sumbu yang menyangkut dimensi dan berat kendaraannya. Penentuan klasifikasi jalan terkait dengan besarnya volume lalu lintas yang menggunakan jalan tersebut, besarnya kapasitas jalan, keekonomian dari jalan tersebut, serta pembiayaan pembangunan dan perawatan jalan. Berdasarkan fungsi jalan, Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, klasifikasi jalan fungsional di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah: 1. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk akses dibatasi secara berdaya guna. 2. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jarak masuk dibatasi. 3. Jalan lokal merupakan jalan umum untuk berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 4. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Klasifikasi berdasarkan administrasi pemerintah. 1. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. 2. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau antar ibu kota kabupaten dan jalan strategi provinsi. 3. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal. 4. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di daerah kota. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan antar pemukiman di desa serta jalan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan tingkat kenaikan PDB atau PNB real pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada umumnya, pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan perbandingan Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB untuk daerah dan Gross National Product (GNP) untuk skala nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. A. Sumber daya manusia. Untuk menentukan hal yang paling penting dari pertumbuhan ekonomi di suatu negara ialah dengan memperhitungkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang tersedia secara langsung untuk dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. B. Sumber daya alam. Sumber daya alam dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sumber daya alam ialah sumber daya yang telah tersedia dari alam, baik di darat ataupun di bawah laut. Sumber daya alam yang dimiliki suatu negara sesuai dengan kondisi iklim dan lingkungan di negara tersebut. C. Pembentukan modal. Pembentukan modal terdiri dari tanah, bangunan, mesin, listrik, transportasi, dan media komunikasi. Pembentukan modal ialah proses memproduksi dan memperoleh semua produk buatan manusia. Pengembangan teknologi.
Teknologi merupakan sifat dan jenis dari instrumen teknis yang digunakan oleh sejumlah tenaga kerja. Perkembangan teknologi mempunyai andil dalam membantu meningkatkan produktivitas dengan jumlah sumber daya yang terbatas. Faktor sosial dan politik. Faktor sosial terdiri dari adat istiadat, tradisi, nilai-nilai dan keyakinan. Hal-hal tersebut dapat memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Kondisi politik suatu negara dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Faktor budaya yang memberikan dampak tersendiri terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Faktor ini berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pertumbuhan, namun dapat juga menjadi penghambat pertumbuhan suatu negara. Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan Gross Domestic Product (GDP) atau keseluruhan volume adat yang diciptakan di suatu negara. Sumber yang terakhir adalah kemajuan teknologi. Sumber pertumbuhan ini memberikan efek tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi mempengaruhi arah kerja para pekerja. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam proses produksi. Suatu masyarakat dengan tingkat pengetahuan yang sama akan lebih produktif ketika masyarakat tersebut mempunyai akses untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam proses produksi. Peningkatan produktivitas akan meningkatkan tingkat pendapatan pekerja yang akan mendorong perekonomian. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.